Yang paling belakang di dulu, yang di depan. Yang merasa di belakang. Ya, kasihan ada gapnya. Oke, kita mulai ya. Salam kenal semuanya. Nama saya Dilingga Dewi. Mungkin yang belum pernah saya aku 2 semester sebelumnya di matematika diskrit ataupun kampus yang ketemu sama saya. Salam kenal, saya Ade. Biasa dipanggilnya Miss Ade atau Bu Ade gitu. Jadi saya bakal 1 semester mengaku teman-teman di mata kuliah Computational Physics atau komputasi fisika. Ada yang SMA-nya cinta banget sama fisika? Wah, kalian menciderai perasaan Miss loh. Miss dulu soalnya S1-nya itu fisika teori. Iya, jadi wah gak ada yang ngambil fisika ternyata. Oke, tapi gak apa. Mata kuliah ini jalannya 2/1, artinya ada 2 SKS LEC sama 1 SKS lab. Nah, sudah 2 tahun ini sudah 1 tahun yang lalu untuk lab komputasi fisika itu sudah dipegang oleh ASLab. Jadi 1 SKS labnya itu sudah dibantu oleh ASLab. Nah, teman-teman jadwalnya hari apa untuk labnya? Oke. Jadi untuk 2 SKS LEC ini sama Miss Ade, total sesi kita seperti biasa seperti mata-mata kuliah yang 2 SKS yaitu totalnya 13 sesi. Benar? Karena kalian mahasiswa tahun kedua, berarti kalian sudah familiar namanya kuota untuk hybrid, benar? Ya, jadi kalian bisa menggunakan 2 kali dalam 1 semester untuk kuota online. Ya. Oke, kemudian kalian juga ada 2 sesi dalam 1 semester itu GSLC. Nah, GSLC-nya ini biasanya terjadi di 1 sebelum UTS dan 1 sebelum UAS. Seperti biasa tidak ada perbedaan. Nah, untuk mata kuliah ini kalian bisa lulus ikut UAS ketika total 13 sesi yang kalian ikuti adalah 11 sesi. Jadi secara tidak langsung kalian bisa mangkir itu 2 sesi, tapi tolong gunakan 2 sesinya untuk kegiatan-kegiatan yang urgent atau sesuatu hal yang tidak kalian inginkan, misalnya sakit dan lain sebagainya kayak gitu. Oke, untuk apa yang dipelajari di komputasi fisika, kalian bayangannya apa kalau kemarin belajar komputasi fisika? Jadi fokusnya yang dipelajari tentang medan listrik sama medan magnet aja. Nggak sampai kalian belajar hukum Newton, hukum Newton 1, hukum kedua Newton, hukum ketiga Newton dan lain sebagainya, itu enggak. Tapi fokusnya cuma di medan listrik dan juga medan magnet gitu. Jadi nanti terbagi saat UTS, fokus materinya cuma medan listrik, muatan listrik aja. Ketika UAS fokusnya untuk medan magnet aja sambil ada 1 materi tentang rangkaian seri dan paralel. Mungkin kalian familiar kalau rangkaian seri dan paralel gitu. Kemudian untuk labnya pakai basic Python, nanti akan dipandu sama ASLabnya seperti apa prosesnya gitu. Jadi nanti kita pakainya PPE installation atau Python Power Electronic. Jadi gambarannya adalah kita akan mensimulasikan rangkaian elektronik seri dan paralel gitu. Nanti kalian akan membuat rangkaiannya itu atau proses pembuatan rangkaiannya ke Excel dulu, kemudian nanti di-upload dan kemudian bisa jadi sebuah rangkaian elektronik di PPE kayak gitu. Nah, ini buku yang dipakai. Sudah pernah melihat penampakan buku ini sebelumnya? Belum. Oke, atau mungkin dulu ada SMA-nya Olimpiade Fisika mungkin. Iya, dulu kalau misalnya kalian yang di Olimpiade Fisika itu kita pakainya bukunya Fundamental of Physics dari Holiday. Jadi kalau kalian misalnya gabut gitu karena banyak tugas, gabut boleh pakai buku ini dikerjain buat refreshing. Nanti kalau misalnya ada yang butuh bukunya bisa chat Miss Ade, nanti Miss kasih PDF-nya karena buku ini tidak kayak kita nggak harus beli gitu kan. Jadi secara umum ada di internet, kalian tinggal cari, itu banyak banget. Kemudian ini evaluasinya.
Nah, karena kita terbagi dua slide, satu ada LEC sama lab, jadi labnya ini presentasinya adalah 30%. Mungkin kalian sudah di scientific computing kan juga udah dipegang lab, ya kan? Nah, penilaiannya di komputasi fisika juga seperti itu, full nilainya dari ASLab. Jadi nanti ada ujian praktikum, ujian UAT mungkin lebih familiarnya, nanti 30%-nya ini benar-benar nilainya dari ASLab. Jadi kalau misalnya kalian mengerjakan tugas, kemudian sangat baik ke ASLabnya, maksudnya mengikuti dengan baik, harusnya aman untuk nilai labnya. Kemudian Miss pegang kendali di 70%. Terbagi di apa aja? Ada 4 assignment. Assignmentnya ini karena kita base-nya matematik gitu kan, jadi Miss masih sering pakai metode konvensional. Kayak misalnya kalian Miss minta untuk ngerjain di kertas kemudian dikumpul kayak gitu. Mungkin yang Madis atau Kalkulus sudah familiar, Miss sering banget minta kalian ngerjain gitu, terus nanti dikumpul, minggu depan Miss balikin kalau udah dinilai kayak gitu. Untuk mid sama final exam 28% masing-masing, cukup besar, jadi nanti kalian bisa maksimalkan di nilai mid sama final exam. Dan terakhir ada AOL. Nah, AOL-nya ini erat sama pekerjaan-pekerjaan di lab kalian. Jadi nanti kalian akan diberikan sebuah study case, nanti kalian akan selesaikan, kemudian dikumpulkan seperti biasa. Cuman AOL-nya ini tahun ini Miss skemanya dikerjakan secara mandiri. Karena tahun lalu Miss pakai skema dikerjakan kelompok dan kelompok yang milih sendiri, ternyata masih banyak yang beralasan kayak temanku nggak ngerjain Miss kayak gitu. Padahal udah milih temannya sendiri, tapi ternyata masih ada beberapa yang kayak nggak ngerjain Miss temanku. Jadi Miss pikir awalnya akan bagus kalau dikerjain sendiri-sendiri. Jadi tanggung jawab diri sendiri. 7% cuma 7% dan banyak juga yang emang masih kayak cuma 7% sih, jadi aku nggak mau ngerjain, itu juga banyak. Tapi tolong jangan seperti itu, 7% juga lumayan berpengaruh di nilai akhir kalian gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Nggak ada, oke. Kalau tidak ada, mungkin ini assignment-nya. Biasanya Miss ada kuis sebelum UTS atau sebelum UAS. Ya seperti biasa kayak kisi-kisi gitu. Cuman kalau dulu di Madis sama Kalkulus kan kita ada dosen pembanding gitu ya. Ini soalnya kira-kira sama nggak ya sama dosen-dosen yang aku yang lain. Cuman kalau mata kuliah ini 3 kelas paralel tuh yang megang Miss semua. Jadi yang buat soal UAS, yang buat soal UTS tuh full dari Miss tadi semua. Jadi ketika Miss berikan kisi-kisi ya harusnya sedikit relevan dengan apa yang akan kalian dapatkan nanti ketika ujian gitu. Kemudian untuk teori assignment paling tidak nanti misalkan ada 4. Kemudian untuk lab assignment-nya nanti dari ASLab gitu. Terakhir, ini untuk grade-nya kalian juga udah familiar ya, kalian harus mulai target kira-kira mau dapat nilai apa nanti di kelas ini. 2 slide 1 cukup gede, jadi ya harus mentargetkan setinggi-tingginya gitu. Dari tahun ke tahun, Miss berarti ini udah jalan tahun ketiga, banyak yang dapat nilai A, persebarannya di B+ sampai A. Tapi memang ada sedikit anomali, tapi ya itu biasanya terjadi karena kalian mungkin nggak masuk, jadinya nggak ngerjain tugas, nggak eligible untuk ikut UAS atau UTS, jadi otomatis ya nggak bisa dibantu gitu. Terakhir ini kontaknya Miss Ade, kalau misalnya mau tanya secara personal boleh itu, dan kontaknya Miss Ade cuma 1 ini aja ya. Jadi kalau misalnya mau tanya silakan gitu. Jangan lupa perkenalan dulu karena Miss nggak nge-save nomor kalian, jadi harus perkenalan, Miss saya Mawar gitu misalnya. Oke, terima kasih, selesai. Kita ke materi, tapi sebelum ke materi ada yang mau tanya dulu kah? Gak ada? Mulai banget nih ke materi. Iya, kalian sudah semester 3 ya? Project semester 3 tuh agak lumayan banyak ya. Oke, kita mulai ke materi yang pertama, itu muatan listrik dan medan listrik. Karena kita akan bahas medan listrik, nanti include medan magnet,
Ada yang familiar makna dari medan selain daerah di Indonesia apa kira-kira? Padahal ini sudah tanya dari 2 kelas, medan itu apa? Mereka bilangnya daerah. Ada yang familiar medan apa? Medan di sini sebagai wilayah, bisa juga luasan atau daerah, tapi daerahnya bukan daerah di Indonesia gitu ya maknanya ya. Jadi medan adalah wilayah, luasan atau daerah. Kalau case-nya sebagai medan listrik, berarti ya wilayah, luasan atau daerah yang dipengaruhi oleh gejala kelistrikan. Kemudian kalau misalnya medan magnet, berarti ya wilayah, luasan atau daerah yang dipengaruhi oleh gejala kemagnetan. Nah, karena kita akan fokus ke medan listrik dan medan magnet, kita bahas satu-satu. Medan listrik pasti berhubungannya dengan muatan listrik. Kita kenalan dulu sama si muatan listrik itu ada apa aja. Mungkin kalian familiar sama proton, elektron, sama neutron. Ini biasanya kalian kenal sebagai apa? Plus. Positif, ini proton. Kemudian elektron. Kalau misalnya Miss gambar seperti ini, tapi ini bukan laba-laba ya. Jelas. Ada yang ingat arahnya dari positif ke negatif atau negatif ke positif? Dari positif ke negatif. Loh, kok spidolnya warnanya sama? Nah, gini. Jadi artinya apa? Artinya muatan positif arahnya itu keluar. Ya, muatan positif menuju keluar atau menjauhi muatan. Kalau muatannya yang negatif, dia arahnya ke dalam. Seperti ini, berarti negatif menuju ke dalam atau menuju muatan. Nah, si muatan listrik ini dia bisa berdiri sendiri-sendiri. Jadi dia positif bisa sendiri dengan arahnya bisa keluar atau menjauhi muatan. Si negatif juga gitu bisa sendiri, bisa menuju ke dalam atau menuju si muatan. Netral juga gitu, dia bisa sendiri-sendiri. Beda kalau case-nya seperti medan magnet. Medan magnet kan kalian familiar dengan gambar seperti ini, ada utara sama selatan, ya kan? Kemudian kalau waktu dulu di SD ada metode untuk mecahin atau bagi si magnet, gitu kan, jadi 2. Dia tetap akan include utara, selatan, gitu kan? Kalian bagi lagi pun dia akan tetap utara, selatan. Nah, si medan magnet mau dibagi seberapapun dia akan tetap include utara, selatan. Beda sama medan muatan listrik, dia bisa berdiri sendiri-sendiri setiap muatannya. Tapi kalau medan magnet, si magnet nggak bisa berdiri sendiri, dia tetap selalu include utara dan selatan. Gitu. Jadi kalau misalnya kita gambarkan juga arahnya, ada yang ingat kira-kira arahnya dari utara ke selatan atau selatan ke utara? Arahnya dari utara ke selatan juga. Oke. Nanti kita bahas lebih jauh medan magnet pas subbabnya medan magnet. Oke, sampai di sini di medan listrik ada yang mau ditanya dulu? Nggak ada. Oke. Nah, di sini si positif dan negatif ini kan kita merepresentasikan sebuah kondisi. Nah, si muatan listrik ketika dia positif ini berarti tandanya apa? Apakah dia banyak elektron? Apakah kekurangan elektron? Kalau muatannya positif berarti dia adalah kekurangan elektron. Kita sebut sebagai proton. Kalau negatif dia kelebihan elektron. Nah, ini kalau kalian lihat ada interaksi, ini ada gelas sama gelas, mereka saling berjauhan atau saling tolak menolak karena dia jenis muatannya berbeda. Kemudian ada gelas sama plastik, ini mereka berdekatan maka mereka akan saling tarik menarik. Case-nya seperti ini. Kalian pernah mungkin Miss nggak tahu kalau dulu zaman di sekolah, Miss sering
mainan rambut gitu, kayak penggaris digosok-gosok, terus kita mainin ke rambut kita, rambutnya bisa gerak-gerak kayak gitu. Nah itu berarti dari penggaris Miss sama rambutnya Miss tuh ada beda muatan. Satu, si plastik ini bermuatan positif, rambutnya Miss bermuatan negatif, sehingga mereka saling tarik menarik. Nah itu contoh realnya seperti itu gitu. Nah si muatan ini simbolnya sering yang kita gunakan adalah Ki. Jadi kalau misalnya kita merepresentasikan simbol muatan itu apa? Itu Ki simbolnya. Simbol muatan itu Ki. Jadi kalau misalnya muatannya positif, biasanya Miss pakainya plus Ki. Kalau negatif pakainya min Ki. Nah, nilainya berapa sih si muatan ini? Nilainya 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom. Nah, kolom ini adalah satuan dari muatan. Nah, satuan dari muatan itu adalah kolom. Nah, kalau misalnya nilainya adalah proton, berarti ya positif 1,6 kali 10 pangkat min 19. Kalau misalnya dia elektron, berarti negatif 1,6 kali 10 pangkat min 19. Positif sama negatif ini hanya menandakan dia itu jenis muatannya apa. Tapi bukan nilainya, bukan negatif, bukan nilai positif, tapi hanya jenis dari muatannya itu apa gitu. Oke. Kemudian untuk simbol memang banyak yang pakai elektron itu sebagai E atau E minus, atau proton itu P, neutron itu netral. Nah cuman supaya kita mudah, kalau misalnya nanti positif, misalkan sering pakai yang positif Ki, itu menandakan berarti oh jenisnya proton gitu ya. Kemudian kalau misalnya simbolnya itu min Ki, itu akan kita pakai untuk yang si elektron. Biar kalian gak akan kesusahan bedain nilai epsilon dan nilai elektron. Nah kan simbol-simbolnya agak banyak dan membingungkan, jadi supaya lebih enak, kalau misalnya dia muatannya positif ya positif Ki gitu aja. Kalau misalnya muatannya negatif, negatif Ki gitu aja. Oke, aman sampai sini? Masih aman. Nah sekarang positif sama negatif di sebuah muatan itu erat kehidupan sehari-hari itu untuk kondisi benda yang konduktor sama isolator. Ya, kalau kalian definisiin konduktor adalah benda yang menghantarkan panas, benar? Kemudian kalau yang non-konduktor atau isolator itu yang tidak bisa menghantarkan panas. Contoh konduktor itu katakanlah lempengan logam, misalnya gitu. Terus non-konduktor misalnya kayak ini apa? Spidol. Nah, dia dikatakan konduktor, hubungannya sama si elektron atau muatan listrik. Si konduktor ini terjadi ketika elektron di lempengan logam atau di lempengan sebuah konduktor ini tersebar rata atau elektronnya bisa gerak-gerak secara bebas. Nah, ketika gerak-gerak secara bebas itu dia akan menyebabkan panas dan menyebabkan si benda ini jadinya dia konduktor. Bedanya kalau yang isolator atau non-konduktor, si elektronnya itu di sebuah bendanya dia bergeraknya tidak bebas atau dia terkungkung atau diam aja, sehingga posisi elektronnya itu yang nggak bisa bergerak bebas mengakibatkan dia sifatnya jadi isolator. Case gambarnya mungkin seperti ini. Jadi kalau misalnya konduktor, oh elektronnya bisa gerak kemana aja, gerakan dari elektron ini bisa nyebabin panas, jadi makanya konduktor itu menghantarkan panas. Nah kalau si isolator, elektronnya tidak bisa gerak secara bebas, terkungkung, oh diem aja kayak gitu. Nah kemudian ada juga namanya semikonduktor, dia between antara konduktor sama isolator. Contohnya di beberapa komputer chip kalian gitu. Kemudian yang terakhir ada superkonduktor, ini perfect konduktor. Contoh gampangnya adalah merkuri. Merkuri itu adalah contoh dari superkonduktor ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan untuk konduktor sama isolator? Udah bisa bedain lah ya, kenapa oh kok ini disebut konduktor, ini disebut isolator gitu. Kemudian kita lanjut ke, nah ini ilustrasinya. Nah, kalau kalian belajar kimia dulu waktu atom, kan di inti itu ada neutron sama proton. Kemudian elektron akan mengelilinginya. Dia disebut netral ketika komposisi neutron, proton sama elektron tersebar secara rata atau jumlahnya sama. Nah ini 2 dan 2. Sama kan? Oh dia disebut netral. Kemudian
ketika disebut sebagai protonnya lebih banyak atau positif, itu ketika neutron, proton, dan elektronnya lebih sedikit dibanding proton. Ya, ini cuma satu E-nya, protonnya ada 2. Nah, yang terakhir disebut negatif ketika elektronnya lebih banyak dibandingkan si protonnya. Kurang lebih gambarnya seperti itu. Cuma ketika nanti ujian, Miss nggak akan tanya basic teori tentang apa itu konduktor, itu enggak, pasti enggak. Apa itu solator, enggak. Juga gambarkan di mana posisi kekurangan elektron, kelebihan elektron, nggak akan seperti itu. Tapi ini yang jelas menjadi basic kalian untuk bedain muatan listrik di beberapa case tertentu. Sampai sini, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, aman. Oke, sekarang kita next lagi. Nah, tadi kan kita case-nya adalah penggaris sama rambut, gitu kan ya. Berarti itu ada hubungan ketika dua muatan saling berinteraksi. Nah, ketika muatan listrik, dua muatan listrik saling berinteraksi. Ada yang tahu gaya yang mengakibatkan dua muatan listrik itu berinteraksi? Ada yang tahu disebut gaya apa? Gaya elektrostatis. Nah, gaya elektrostatis ini adalah ketika dua muatan listrik saling berinteraksi antara positif-positif, negatif dengan negatif, atau positif dengan negatif. Untuk menghitung si gaya elektrostatis ini, kita pakai hukum, ada yang tahu belum? Hukum Coulomb. Nah, hukum Coulomb ini berarti secara nggak langsung kita bakal ngitung gaya antara si dua muatan yang saling berinteraksi. Muatannya itu bisa positif dengan positif, positif dengan negatif, atau negatif dengan negatif. Sehingga persamaannya kita gunakan F. F ada topinya. Ini menandakan bahwa gayanya itu besaran vektor. Ini ya, besaran vektor. Besaran vektor itu dia selain punya nilai juga punya arah. Jadi misalnya nilainya 20, 20-nya itu kemana? Ke depan, ke belakang, ke kanan, ke kiri, atau ke atas, ke bawah, atau juga bisa ke selatan, barat, daya. Intinya selain punya nilai, dia juga punya arah. Jadi kalau misalnya besaran-besaran vektor, pasti ada tanda di atasnya. Biasanya pakai topi, bukan topi, apa? Tanda panah atau tanda setengah panah seperti itu. Cuman kalau di buku-buku literasi itu biasanya pakai bold. Karena kita kalau nulis manual kan kita nggak bisa bedain bold atau enggaknya. Jadi amannya ketika ada notasi vektor itu ada tanda panah di atasnya. Ini adalah gaya Coulomb. Satuannya Newton, ya. Kemudian gaya si Coulomb ini bisa dihitung dengan interaksi muatan pertama dengan muatan kedua, gitu kan. Ini misalnya ada muatan pertama, kemudian ini muatan kedua, mereka berinteraksi, maka kita mau hitung gayanya. Berarti gaya dari muatan pertama dengan muatan kedua. Muatan pertama dan kedua ini kita pisahkan di jarak tertentu, sehingga kita akan menghitung interaksi dua muatan di jarak tertentu. Jadi R kuadrat, R-nya itu adalah jarak muatan. Sesuai standar kita pakainya satuannya harus meter. Jadi kalau kalian punya jaraknya 20 cm, berarti harus diubah ke meter dulu gitu. Ini Q adalah muatan. Muatannya harus Coulomb. Jadi kalau misalnya tadi ini sentimeter diubah ke meter, kalau Coulomb biasanya pakainya ada mili-Coulomb, mu-Coulomb, nano-Coulomb, pico-Coulomb. Kalau mikro berarti 10 pangkat min 3, mu 10 pangkat min 6, nano 10 pangkat min 9, pico 10 pangkat min 12. Nah ini biasanya pakainya nggak cuma pakai 10 Coulomb gitu, nggak, biasanya 10 nano Coulomb misalnya gitu. Berarti kalau 10 nano Coulomb kita harus ubah ke Coulomb kan, berarti 10 dikali 10 pangkat min 9 Coulomb gitu.
Jadi harus kalian notice satuannya. Kalau gaya harus Newton, jarak dari muatannya harus meter, muatannya harus kolom. Nah, terakhir di sini ada konstanta kolom K. Nah, ini nilainya tetap. Nilainya tetap. Ada yang ingat berapa? 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat C kuadrat. Ya, atau 8,99 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat C kuadrat. Nah, dalam fisika itu kan ada nilai ketidakpastian. Nilai aslinya adalah 8,99, tapi sering dibulatkannya jadi 9. Kalau misalnya dalam soal tidak dituliskan harus pakai berapa, ya kalian boleh pakai 9 kali 10 pangkat 9. Tapi ketika di soal gunakan 8,99, berarti secara nggak langsung memang minta nilai lebih presisi, kalian harus pakai 8,99 gitu ya. Jadi kalau di soal Miss nggak minta nulisin gitu, atau Miss nggak nulisin harus pakai yang 9 atau 8,99, kalian benar-benar bebas mau pakai yang mana. Tapi ketika Miss sudah minta pakai 8,99, secara nggak langsung berarti Miss minta untuk kalian menghitung lebih presisi di nilai K 8,99. Jadi harus pakainya 8,99. Nah, jadi persamaan pertama yang teman-teman pakai adalah ini, bahwa gaya elektrostatis adalah gaya untuk menghitung dua muatan listrik yang saling berinteraksi menggunakan hukum Coulomb. Dinotasikan sebagai F. F-nya adalah besaran vektor. Besaran vektor itu apa? Besaran yang selain punya nilai, dia juga punya arah. Arahnya kemana gitu kan. Kemudian F sebagai gaya dengan satuan Newton, R-nya sebagai jarak muatannya dengan satuan meter, Q-nya adalah muatan dengan satuan Coulomb, K-nya adalah konstanta Coulomb. Oke? Nah, dari persamaan 1 ada beberapa yang menggunakan nilai K itu sebagai 1/4 pi epsilon 0. Ada beberapa yang pakai nilai K seperti ini. Tuh, nah, K ini sebenarnya ketika dihitung juga hasilnya akan tetap 9 kali 10 pangkat 9. Jadi untuk pi itu bisa pakai 22/7. Kemudian bisa juga pakai 3,14. Nah, epsilon 0 ini permittivity konstanta. Ada yang ingat nilainya berapa? 8,85 10 pangkat min 12. Ada di sini di slide. 8,85 10 pangkat min 12. C kuadrat NM kuadrat. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Atau mau ditulis dulu? Oke, jangan lupa attendance ya. Apakah ya, nanti yang nggak bisa attendance Miss bantu. Ada yang join Zoom? Oh, enggak ada.
Oke, sudah? Belum ya? Oke, sambil lanjut. Nah, karena si muatan listrik ini kita familiar sama plus sama min atau proton elektron, berarti ketika ada gaya elektrostatis, possibility mereka untuk berinteraksi itu ada 3 cara. Yang pertama, muatan positif berinteraksi dengan muatan positif. Berarti akan apa yang terjadi? Tolak menolak. Nah, kita gambarkan tolak menolaknya ini menggunakan garis. Berarti yang muatan B akan ke kanan, benar? Muatan A akan ke kiri. Nah, secara koordinat kartesian, kalau misalnya ini X, Y, ke kanan itu positif, ke kiri negatif, ke atas positif, ke bawah negatif. Jadi case-nya kalau misalnya ini kan kanan dan kiri. Kalau misalnya dia atas dan bawah, berarti juga arahnya yang satu naik, yang satu turun. Ini ya. Jadi kalian tetap mengikuti arahnya pakai si koordinat kartesian. Nah, kalau case seperti ini, misalnya gaya FAB. FAB ini kita bacanya sebagai ketika ada si muatan A dipengaruhi oleh muatan B. Si muatan A-nya ini semua lebih ada duluan, dipengaruhi oleh muatan B. Jadi arah A kemana? Kalian lihat arahnya ke kiri. Arah muatan ke kiri. Secara tidak langsung kalian tahu ke kiri arahnya berarti negatif. Berarti ketika ditanya berapakah nilai FAB, misalnya 20 ke kiri. Beda case-nya kalau FBA. Berarti muatan B dipengaruhi oleh muatan si A. Si B dipengaruhi oleh si A. Berarti arah B ke kanan. Berarti arah muatan ke kanan. Berarti dia kartesiannya plus. Ini ya. Case yang kedua, ketika ada muatan negatif dengan negatif. Berarti dia juga tolak menolak. Nah, tolak menolak kita gambarkan ilustrasinya yang B ke kanan, yang A berarti ke kiri. Sama seperti case yang positif dengan positif. Misalnya kita diminta untuk menghitung FAB. Berarti gaya ketika partikel A dipengaruhi oleh si partikel si B. Arahnya mereka akan ke kiri. Arah muatan A ke kiri. Ini arah muatan A ke kiri, arah muatan B ke kanan. Ya. Arah muatan A akan ke kiri di sini, berarti nilainya negatif. Kemudian FBA berarti arah muatan B ke kanan. Oke. Nah, misalnya terjadi untuk dua muatan aja yang berinteraksi, misalnya gini. Ini positif atau negatif. Misalnya QA adalah 20 kolom, misalnya gitu. QB adalah 10 kolom, mereka dipisah 10 meter. R-nya 10 meter. Kita diminta untuk cari F. Ketika di F seperti ini berarti bisa FAB atau FBA. Kalau misalnya mintanya FAB, baru kalian nanti akan cari menggunakan arahnya. Nah, ini kalau
digambarkan arahnya kan berarti mereka saling tolak menolak ke kanan dan juga ke kiri. Kita hitung F-nya dulu, nilainya berapa, baru arahnya. F-nya berarti K, QA, QB per jarak mereka kuadrat. K-nya selalu tetapan karena Miss nggak tulis berapa, berarti bisa 9 kali 10 pangkat 9. QA 20 kolom, QB 10, R-nya 10, kuadrat jangan lupa. Baru kita tulis 9 kali 2 18, 180 kali 10 berarti 1800 kali 10 pangkat 9, 10 pangkat 2. Berarti F-nya adalah 1800 kali 10 pangkat 7 atau 18 kali 10 pangkat 9 Newton. Nah ini F ini kalau misalnya FAB berarti gaya ketika partikel A dipengaruhi oleh partikel B arahnya kemana? Ke kiri. Berarti min 18 kali 10 pangkat 9 Newton. Kalau misalnya FBA berarti kan partikel B dipengaruhi oleh si A, berarti positif 18 kali 10 pangkat 9 Newton. Case ini kalau misalnya kita minta detail partikel mana dipengaruhi oleh partikel mana. Tapi kalau misalnya hanya mencari F totalnya aja, jawaban 18 kali 10 pangkat 9 Newton itu sudah benar. Ya, gitu. Kemudian yang ketiga, ketika muatan positif sama muatan negatif, berarti mereka akan tarik menarik. Nah, ini A, ini B. Si A akan ke kanan, si B arahnya akan ke kiri. Jadi kalau kita tanya FAB berarti arah muatan A ke mana? Ke kanan. Berarti otomatis positif. Kalau FBA berarti arah muatan B ke kiri, nilainya negatif. Jadi susunan untuk penggambaran muatan tuh bisa dari kanan ke kiri atau dari atas ke bawah. Yang penting nilainya kalian sesuaikan sama koordinat kartesian. Oh, kalau misal kanan kiri berarti yang ke kanan positif, yang ke kiri negatif. Kalau misalnya nyusunnya atas bawah berarti yang ke atas arahnya positif, yang ke bawah arahnya negatif. Gitu. Sampai sini ada yang mau tanya dulu? Oke, mau ditulis? Iya. Sebelum ke contoh soal yang lain.
Oke, sudah. Yang sebelah sini udah bisa hapus? Oke. Kalau sudah, kita ke contoh yang pertama ya. Contoh yang sebelumnya dikasih, ini cuma dua muatan A sama B, besarnya 20 sama 10. Muatannya sama, jenisnya positif-positif. Yang arahnya kita bisa tahu itu ke kanan atau ke kiri berdasarkan analisis jenis muatannya. Jadi mau seberapapun besar muatannya, tetap kita analisis arahnya aja. Karena besar dan kecilnya itu hanya menentukan berapa nilai gayanya. Tapi untuk arahnya tetap kita tentukan pakai metode menggunakan si grafik koordinat kartesian. Kita ke contoh yang kedua. Ada muatan Q1 positif dipisahkan
sejauh 3/4R dengan muatan negatif Q3. Kemudian ada muatan positif Q2. Berarti Q1 sama Q2 itu sebesar R jaraknya, tapi Q1 dan Q3 itu 3/4R. Oke. Q1 nilainya 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom. Q2 3,2 kali 10 pangkat min 19 kolom. Q3 min 3,2 kali 10 pangkat min 19 kolom. R totalnya berarti ini R dari 1 sampai 2 itu senilai 0,02 meter. Berarti kalau misalnya lebih mudah kita nulisnya 2 kali 10 pangkat min 2 meter. Berarti R13 dari 1 ke 3 3/4 R atau 3/4 0,02. Berarti 0,015 atau 1,5 kali 10 pangkat min 2 meter. Pertanyaannya, net electrostatic force berarti F total atau gaya elektrostatik total partikel 1, berarti F total Q1 nya berapa ketika dipengaruhi oleh partikel 2 dan partikel 3. Berarti F total 1 itu penjumlahan dari F12 ditambah F13, benar? Karena partikel 1 dipengaruhi oleh partikel 2, partikel 1 dipengaruhi oleh partikel 3. Ingat ya, negatif dan positif ini hanya menandakan dia berjenis muatannya apa. Oke, kita analoginya F totalnya berarti dijumlahkan dulu, meskipun kita belum tahu nanti arahnya jadinya kemana resultannya. Jadi step pertama kita cari F12 nya dulu. F12 berarti dari Q1 muatannya positif, Q2 muatannya juga positif, sama dia dipisahkan sejauh R. Ini ya, kalau positif sama positif berarti arahnya ke kiri dan ke kanan. Nah, di sini F-nya berarti K Q1 Q2 per R12 kuadrat. Nilai K-nya 9 kali 10 pangkat 9. Q1-nya 1,6 kali 10 pangkat min 19. Q2-nya 3,2 kali 10 pangkat min 19 per R12. Ini ya, 2 kali 10 pangkat min 12 min 2 kuadrat. Berarti F-nya, nah ini boleh dibantu hitung. 9 kali 1,6 kali 3,2 berapa? 40-an. Ya, 46,08. 46,08 dikali pangkatnya 9 dikurangi 19 berarti min 10 ditambah min 19 min 29 dibagi 4 dikali 10 pangkat min 2 berarti F12 nya adalah 11,52 kali 10 pangkat min 20. Oh, ini 4 ya pangkatnya, kuadrat, sorry. 25 Newton. Berarti F12 antara partikel 1 dan partikel 2 itu 11,52 kali 10 pangkat min 25. Kalau kita lihat jenis muatan mereka sama-sama positif. Q-nya yang satu 1,6, yang satu 3,2. Analoginya pasti besaran si muatan yang Q2, tapi penentuan arahnya tetap kita sesuaikan pakai koordinat kartesian karena
besar dan kecilnya mereka itu menentukan berapa besar gayanya. Tetapi arahnya kita tetap melihat dia jenisnya tolak menolak atau tarik menarik. Jadi kita tetap kaji dia berjenis positif dengan positif, negatif negatif, atau positif dengan negatif. Nah di sini F12 berarti kan partikel satunya dipengaruhi oleh si partikel 2. Berarti arahnya ke kiri. Berarti min 11,52 kali 10 pangkat min 25 Newton. Apa yang berdarah E dipangkatin 2 tapi dipangkatin positif, tapi harus pangkatin negatif. Yang mana? Ini? Iya, terus kan dipangkatin harus pangkatin negatif. Oh ini min 2 dikali 2. Iya. Min 2 dikali 2 kan min 4. Ini kan R12 nya kan 2 kali 10 pangkat min 4, min 2 ini kan 2 kali 10 pangkat min 2 kita kuadratkan ya, pangkat kalau dikuadratkan itu kali cara ngitungnya, berarti min 2 dikali 2 bukan min 2 dikali min 2. Iya kan, jadi min 4 kan, kan di bawahnya min 4. Ini min 4. Nah min 4 kurang besar ya. Nah ini min 4 naik kan jadi positif 4, jadi 10 pangkat min 25. Oke, clear? Sekarang yang F13 berarti si partikel satunya dipengaruhi si partikel 3. Positif, negatif 3/4R. Di sini Q1, Q3. Berarti secara tidak langsung positifnya ini ke kanan arahnya, yang negatif arahnya ke kiri. Berarti F13 adalah Q1, Q3 per F13 kuadrat. F13 ini 12 9 kali 10 pangkat 9, Q1 nya 1,6, 10 pangkat min 19, Q3 nya negatif ini bukan menandakan nilainya negatif ya, tapi jenis muatannya. Berarti di sini 3,2 kali 10 pangkat min 19 dibagi R13 3/4R. Di sini 1,5 kali 10 pangkat min 2 kuadrat. Berarti F13 nya sama berarti 46 08 kali 10 pangkat min 29 per 2,25 10 pangkat min 4. Berarti F13 nya 20,05. Benar? Oke, kita kaji arahnya 1,3. 1/3 berarti arah dari Q1 ke kanan, berarti positif 20,48 dikali 10 pangkat min 25 Newton. Jadi kita udah punya F total dari F12 dan F13. Kita baru punya nilainya dan arahnya. Tinggal kita masukkan di sini sesuai sama arah mereka. Berarti F totalnya adalah min 11,52 kali 10 pangkat min 25 ditambah 20,48 dikali 10 pangkat min 25 Newton. Jadi F total 1 adalah berapa? 8,996.
96 kali 10 pangkat min 25 Newton. Berarti F total satunya ketika dipengaruhi oleh muatan 2 dan muatan 3 adalah 8,96 kali 10 pangkat min 25. Nilainya positif, berarti dia arahnya ke kanan. Gitu ya. Jadi kalau misalnya partikelnya juga kayak gini, kalian cuman tidak perlu mencari resultannya. Karena ya dia interaksinya cuma 2 muatan. Cuman kalau misalnya case-nya ada 3 muatan, berarti dia harus dikaji atau dicari sih resultannya berapa gitu kan. Nah ini kebetulan soalnya mintanya total muatan 1, total gaya F muatan 1 ketika dipengaruhi muatan 2 dan 3. Beda case kalau misalnya kalian diminta cari F net Q-nya Q2. Berarti Q2 dipengaruhi oleh Q1, Q2 dipengaruhi oleh Q3. Nanti hasilnya beda lagi. Cara ngitungnya juga sama, cuman angkanya beda. Kita lihat hasil yang di mereka. 9 kali 10 pangkat min 25. Ini bisa dibulatin ya. Kalau misalnya mau deketin berarti plus 9 kali 10 pangkat min 25 Newton. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu terkait nilai sama arah. Pokoknya intinya untuk nilai Q positif dan negatif di muatan itu hanya menandakan jenis muatannya ya. Jenisnya proton atau elektron atau positif apa negatif. Tapi hitungan gayanya arahnya nanti tetap pakai koordinat kartesian. Oke, sambil kalian nyatet. Karena ini banyak yang belum kenal, jadinya mungkin kalau kita Wheels of Spinama untuk ngerjain akan seru. Ada 3 soal guys. Bisa kalian coba, nanti kita speed siapa yang beruntung untuk maju ke depan. Soal yang pertama, Miss kasih instruksi dulu. Soal yang pertama ada 2 muatan P sama Q, jaraknya 12 cm. Jangan lupa dicek ini dia satuannya nggak kolom langsung, jadi harus dikali 10 pangkat min 6. 10 kali pangkat 10 dikali 10 pangkat min 6, 20 dikali 10 pangkat min 6. Nah ini karena dia nggak diminta antara PQ atau IP, berarti nilainya hanya cukup F-nya aja. Nomor 2, ini calculate net electrostatic force, berarti F total. Kalian harus cari resultan partikel B ke 2 partikel yang lain, berarti B ke A, B ke C. Dihitung satu-satu dulu, kalau BA berapa, BC berapa, dikaji arahnya. Karena si A ini negatif, B positif, C negatif. Kemudian yang nomor 3, kalian diminta cari nilai Q3-nya. Q3 yang dicari ketika net electrostatic force di partikel 2 itu 0. Berarti F total 2, ini F total 2 itu 0. Ya, jadi yang nomor 3 itu bedanya, berarti kalian punya clue F total 2. F total 2 itu didapetin dari mana sih? Berarti interaksi 21 dan 23 yang nilainya adalah 0 gitu. Supaya dihitung nanti dapat nilai 3. Silakan dicoba dulu. Nanti ada 3 orang yang bakal maju.
Kita spin siapa yang maju nomor 1 ya. Farel nomor 1. Nomor 2 mau di spin sekalian? Itu plus min atau min Langsung ya. plus. Oh, plus min plus. Bapak yang mana dah? Terakhir yang nomor 3. Maurel, Khairi, Faryanti. Oke, berarti nomor 1 Farel, nomor 2 Dava, nomor 3 Maurel, Khairi, Iswa. Oke, boleh langsung mau dikerja di depan? Kalau dia bisa
sama B itu kan menyatu. Ini A-nya ke sini, B-nya ke sini, B-nya negatif. Kalau B sama C positif, oke, B-nya tertarik ke C di kanan, C tertarik ke B. Jadi B-nya juga tertarik. Tinggal kamu kan ketemu dua berarti tinggal bu sebelahin aja. Ini C terus 10 ini Pak terus 10 ya 6 Kalau di dua Aku udah sampai sini. Sambil ngecek attendance-nya ya, Farel Noval ada, Gary Cel, Gregorius Andrew Raharja, Marcelinus Kane, Pengku Felindo Andono cuti kuliah. Oh, tapi dia masih kan record ya? Oh iya. Regina, tadi Stephen Nathanael, Vincentius Kevin Mulyono. Oke, berarti yang nggak masuk cuma Pengku Felindo ya. Jangan lupa ya hari ini nggak bisa attendance, minggu depan jangan terlambat attendance-nya ya. yang orang ini. Ini dua. Kemarin itu ke arah sana itu pas dari awal. Kan? 18 bagi 25 lagi.